adalah hari biasa di Mars. Dari pangkalan luar angkasa, Lisa, Reza, dan putri mereka, Remy, melihat bintang-bintang di langit. Ilsa melihat satu bintang tertentu yang lebih besar dan lebih terang dari yang lainnya. Ia tahu bahwa itu bukan bulan, jadi ia menyimpulkan bahwa itu adalah bumi. Keluarga ini menghabiskan hari-harinya melakukan pekerjaan manual di pangkalan, berusaha bertahan hidup di lingkungan yang gersang dengan sumber daya yang sedikit. Tetapi dengan kemampuan untuk berjalan bebas di luar ruangan karena sebagian wilayah sudah dijadikan tempat yang terbentuk kembali. Ada pemotongan waktu yang menunjukkan Ilsa memanggil Remy, yang sedang lari mencari ayahnya yang hilang sepanjang cakrawala yang luas. Beberapa jam kemudian, Remy dan ibunya memiliki kelas matematika, tetapi terganggu dengan munculnya tiba-tiba Reza, yang terlihat gelisah setelah perjalanannya untuk mengintai. Namun, ia pergi untuk mengucapkan selamat malam kepada putrinya, yang tahu bahwa kecurigaannya tentang orang asing di dekatnya adalah nyata. Rezo mencoba menenangkannya dan mengatakan bahwa mereka adalah satu-satunya manusia di planet ini, tetapi gadis itu meragukan kata-katanya. Dalam pertemuan keluarga larut malam, Remy bertanya kepada ayahnya apakah pernah melihat binatang, bersama dengan alasan mengapa mereka pergi jauh ke Mars. Reza hanya mengatakan bahwa ia tidak pernah melihat binatang, bahwa bumi tidak seperti dulu, dan suatu hari planet merah ini akan sama baiknya seperti rumah mereka yang dulu. Pada hari berikutnya, Remy merasa ada sesuatu di kejauhan, jadi dia melompat dan pergi ke ruang tamu untuk menemukan tulisan lift yang ditulis dengan cat merah di jendela. Orang tuanya mengetahuinya dan panik, bahkan Reza menarik pistol jika mereka perlu membela diri. Entah bagaimana mereka melihat setidaknya 3 orang di suatu tempat yang berpura-pura menjadi 6 orang, tetapi mereka tidak dapat melihat mereka. Mereka menghabiskan sisa sore dengan hati-hati, cemas ingin tahu apakah babi mereka di kandang baik-baik saja. Terus mendorong oleh ketidakpastian, Remy memutuskan untuk memeriksanya. Menemukan seekor anak babi yang tidak terlindungi, satu-satunya makhluk hidup mereka sejauh ini. Ilsa memperhatikan ini, dan ketika ia memanggil putrinya, beberapa orang asing muncul dengan cepat dan ingin membawa gadis itu pergi. Tetapi Reza berhasil mencegah mereka, menembak mereka untuk menyelamatkan anaknya. Saat orang lain hampir saja membawa Remy pergi, Ilsa datang untuk menyelamatkannya, menyerang orang asing itu sampai ia tidak bisa berdiri lagi. Semua orang berlari mencari perlindungan ketika penjahat mulai menembaki dari kejauhan. Gadis-gadis itu berhasil masuk, dan dengan bantuan Lisa, Reza menembak terakhir musuh, melukainya di kaki. Ayah mereka meninggalkan mereka untuk memeriksa, sementara ibunya menyelidiki mayat-mayat bersama dengan gadis itu. Mungkin ini adalah pertama Remy melihat manusia lain selain orang tuanya, dan sayangnya itu berakhir dengan melihat mayat. Mereka menunggu Reza sampai fajar, takut jika seseorang menyerangnya jauh dari sana. Mereka bahkan mendengar beberapa tembakan pada suatu titik, takut yang terburuk terjadi. Setelah perjalanan spontan ke kamar mandi, lampu padam, dan mereka tetap dalam kegelapan sepanjang malam. Ketika bangun, Ilsa membawa parang untuk memeriksanya, tetapi ia dan Remy terkejut oleh seorang pria terluka yang masuk ke rumah mereka. Itu adalah pria yang sama dari kemarin, yang mengklaim bahwa keluarga ini tidak seharusnya berada di sana, karena tempat ini sebenarnya milik orang tuanya sebelum mereka merebutnya. Setelah bertahun-tahun dan berbagai kesulitan, pria itu berhasil mendapatkan rumahnya kembali dan memperbolehkan Ilsa dan putrinya tinggal dengan syarat tidak membuat masalah apapun. Pada waktu malam, Ilsa mengatur rencana untuk menghadapi seorang pria misterius yang tinggal bersama mereka. Namun rencananya terbongkar dan dia berhasil ditaklukkan oleh pria tersebut. Pria tersebut meminta waktu 30 hari untuk tidak melakukan serangan pembunuhan, karena dia memiliki rencana besar untuk tempat tersebut. Ilsa setuju dengan syarat pemakaman yang layak untuk Reza, yang merupakan kematian suaminya. Setelah pemakaman Reza, mereka mulai tinggal bersama pria misterius tersebut. Remy, putri Ilsa, curiga terhadap pria tersebut dan mencari tahu lebih banyak tentangnya. Dia menemukan seorang wanita yang sama seperti yang melindungi ibunya sehari sebelumnya. Remy menyimpan gambar tersebut untuk dirinya sendiri. Pada sore hari, pria tersebut memberitahu Ilsa bahwa dia telah memperbaiki stasiun dan sekarang mereka bisa menggunakan sistem keran air yang sebelumnya tidak berfungsi. Pada hari berikutnya, robot kotak kecil mulai bekerja dan Remy menyukainya serta memberi nama Steve sebagai teman pertamanya. Setelah makan malam, pria tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Jerry, dan mereka mulai membangun kepercayaan satu sama lain.
Ilsa menceritakan bahwa mereka awalnya dibawa ke tempat itu oleh ayahnya, bukan dengan paksaan. Namun, ayah Jerry menolak ketika mereka mengetahui bahwa mereka berasal dari bumi, sehingga mereka harus membela diri. Meskipun tidak lagi saling menyerang, ketegangan tetap ada. Jerry bertanya kepada Remy apakah dia mengambil gambar miliknya, tetapi Remy membantahnya. Jerry tahu bahwa itu adalah kebohongan, tetapi dia membiarkan Remy menyimpan gambar tersebut karena Remy sangat menghargainya. Perlahan-lahan, Lisa dan Jerry mulai memiliki perasaan khusus satu sama lain yang Remy sadari. Remy merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk pergi meninggalkan stasiun sendirian. Namun dia terhalang oleh suatu kekuatan yang menjadi batas wilayah hunian yang bisa dihuni, membuatnya menyerah pada rencananya. Namun Remy menemukan pintu raksasa yang mengarah ke lorong yang gelap. Tanpa tahu apa yang akan ada di sana, Remy memasuki lorong tersebut. Ketika cahaya di ujung lorong terlihat, Remy pingsan karena tekanan dan kekurangan oksigen. Jerry menyelamatkannya, dan ketika Remy sadar, dia berada di tempat tidurnya di rumah pangkalan mereka. Jerry memberitahu Remy bahwa di luar batas wilayah tersebut hanya ada batu dan debu. Dia menjelaskan bahwa atmosfer buatan yang mereka ciptakan sedang bocor ke luar angkasa, dan semakin cepat Remy menerimanya, semakin baik bagi mereka. Remy menandai hari-hari dengan debu di cermin, dan sebulan telah berlalu sejak dia kehilangan ayahnya. Ibu Remy mencoba menghiburnya, tetapi tidak selalu berhasil. Hari berikutnya, Jerry menemukan sebuah gitar dan meminta Lisa untuk memainkan sebuah lagu. Remy pergi ke rumah kaca ketika dia mendengar ibunya bernyanyi. Di sana, dia mengaku kepada ibunya bahwa dia membencinya karena berpura-pura semuanya baik-baik saja. Di dapur, Jerry meninggalkan pistolnya, memberi Lisa kesempatan untuk melawannya. Namun, dia kemudian menemukan bahwa tidak ada peluru di pistol tersebut. Jadi, pistol itu tidak berguna. Jadi, dia memutuskan untuk pergi dan mengambil sesuatu yang tajam lainnya untuk melindungi putrinya. Di dalam, kedua orang dewasa itu bergulat di luar pandangan anak perempuan itu. Tetapi ketika Jerry keluar dengan luka parah, Remy takut, lari menjauh. Jerry menghentikannya dan memintanya untuk tinggal bersamanya, tetapi menunggu sampai aman baginya untuk masuk ke basis, sehingga dia tidak akan menemukan tubuh ibunya. Lisa dikuburkan di gunung yang sama dengan Reza dan manusia lainnya. Dia hanya meninggalkan putrinya yang tergantung pada Jerry yang berjanji tidak akan menyakiti dia. Tahun-tahun berlalu dan sekarang keduanya tinggal bersama dalam harmoni relatif, memperbaiki basis pusat dan daerah sekitarnya hingga memiliki lebih banyak babi, ayam, dan sayuran serta membawa vegetasi ke berbagai bagian wilayah. Remy dewasa bertemu Jerry di kolam buatan dan dia mendorongnya untuk mencobanya meninggalkannya sendiri. Dia melakukannya pada malam hari, menyelam untuk pertama kalinya. Dan setelah berbagi minuman keras dengan Jerry, mereka kembali ke rumah sehingga Jerry bisa mengejutkannya dengan hadiah. Itu adalah gambar ibunya yang dibuat Jerry sambil menunggu Remy tumbuh sedikit besar agar tidak kehilangan detail. Gadis itu akhirnya menangis dan Jerry pun menghiburnya. Namun dia memanfaatkan situasi itu dan menciumnya, menyebabkan penolakan. Sekarang suasana di antara keduanya menjadi tegang. Jerry ingin mendekat untuk memulai kemungkinan pembiakan ulang yang dia yakini sangat diperlukan. Tetapi Remy dengan tegas menolak gagasan itu, tidak peduli apakah mereka adalah manusia terakhir di alam semesta. Keduanya bertengkar dan Jerry memintanya untuk mempertimbangkan proposalnya. Steve mencoba menghibur Remy dengan permainan bola, tetapi dia menolak untuk berpartisipasi dan pergi ke kamarnya. Berpikir dia aman, dia menemukan Jerry di dalam memegang masker oksigen Remy yang akan dia gunakan untuk melarikan diri dari perbatasan nantinya. Jerry marah dan pergi dengan masker itu, tetapi Remy mencoba mengambilnya kembali agar dia bisa keluar dan melihat kebenaran dengan sendirinya. Meski Jerry mengatakan kepadanya bahwa tidak ada orang lain di luar sana. Keduanya bergulat dan Jerry membuat jatuh secara tidak sengaja menabrak kepala Remy ke lantai dengan katup. Jerry terkejut melihat bahwa satu-satunya orang yang menyaksikan kejadian itu adalah robot Steve. Ketika bangun dengan luka di kepalanya, Remy menyadari bahwa dia terikat. Dengan Jerry di atasnya, dia mencoba menenangkan situasi itu, tetapi gadis tersebut putus asa. Dia mengatakan kepadanya bahwa masih ada harapan bagi umat manusia, tetapi itu menyebabkan efek sebaliknya pada gadis itu. Jerry meminta maaf, mengatakan bahwa dia juga tidak suka melakukan hal-hal seperti itu, dan bahwa semua orang lain memaksa dia untuk bertindak demi bertahan hidup. Sementara gadis itu semakin putus asa, setidaknya dia tetap diam mulai sekarang, takut dengan apa yang mungkin terjadi. Ketika Jerry akan melanjutkan,
Dia ditembak oleh Steve yang datang untuk menyelamatkan gadis itu. Jerry terluka parah di lehernya dan alih-alih tinggal bersama Remy, dia memilih mendekati robot itu dan menembaknya hingga hancur. Remy berhasil membebaskan dirinya dan melarikan diri sementara Jerry berjuang di dapur. Dia melihat melalui pantulan jendela gadis itu mengarah padanya. Dia mencoba menyelamatkan diri dengan mengatakan kepadanya bahwa dia membutuhkannya sama banyaknya seperti dia membutuhkannya. Tetapi Remy tidak setuju. Jerry ambil mengambil pistolnya untuk membela diri tetapi memilih untuk menghentikan karena rasa sayang yang tulus yang dia miliki terhadap gadis tersebut. Remy berhasil menembaknya langsung ke kepala, meninggalkannya sendirian tidak hanya di pangkalan tetapi juga di seluruh wilayah. Dia mengubur tubuh Jerry di gunung, menjadikannya satu-satunya yang selamat di pangkalan, selain tanaman dan beberapa hewan. Dia pun mandi dan mengamati area sekitar, tahu bahwa tidak ada orang lain lagi yang akan muncul. Dia berhasil menghidupkan kembali teman robotnya, tetapi itu tidak cukup untuk mengembalikan Steve di sisinya. Remy menghabiskan hari-harinya sendirian, menonton hewan dan bertahan hidup sendiri. Namun dia menjadi tidak aktif, acuh tak acuh, dan malas, percaya bahwa ibunya telah menyentuhnya dalam tidurnya. Dia juga mulai melihat Jerry berkeliling di pangkalan dalam visinya, berakhir dengan berteriak sekuat tenaga agar orang lain bisa mendengarnya. Satu-satunya teman Remy adalah bumi yang kecil di kejauhan, bertanya-tanya apakah ada orang lain di sana. Namun dia bertekad memperbaiki Steve setelah banyak percobaan, berhasil membuatnya berfungsi kembali untuk mengucapkan selamat tinggal pada perjalanannya berikutnya. Mesin itu sedih kehilangan temannya dan Remy pergi mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang yang meninggal di gunung untuk terakhir kalinya. Visi terakhir Remy tentang rumahnya adalah Steve menjaga babi-babi dan kemudian dia memulai perjalanan menuju pintu gua. Remy maju mengenakan masker yang memberinya oksigen saat berjalan dan berhasil melintasi ke sisi lain seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia merasa gembira dan gugup melihat dunia yang luar biasa dan dengan kejutannya dia melihat hanya mil dan mil gurun tandus sepenuhnya untuk dia jelajahi. Tidak ada peradaban manusia di Cakrawala, hanya ada tanah dan pasir. Dia merasakan sesuatu di belakangnya dan gadis itu melihat pintu terowongan tertutup di belakangnya, sendirian di planet Pera yang luas. So, itulah pembahasan film kali ini. Like jika kalian suka videonya, semoga kalian terhibur. See you in the next video. Goodbye, dadah!